Anfield meledak, transfer gila-gilaan Liverpool bikin Premier League gemetar. Di musim panas 2025, Liverpool mengejutkan dunia sepak bola. Klub yang baru saja mengamankan gelar Liga Inggris ke-20 ini melakukan gebrakan besar di bursa transfer. Mereka membelanjakan lebih dari 308 juta pound, setara dengan 5,25 triliun rupiah, menjadikan musim ini sebagai pengeluaran terbesar dalam sejarah klub. Ini bukan hanya tentang belanja besar, tetapi tentang ambisi baru yang sedang dibangun di Anfield, menjadi raja sepak bola Inggris dan Eropa di bawah komando manajer baru Arne Slot. Langkah pertama dalam revolusi ini adalah kedatangan Hugo Ekitike. Striker muda asal Prancis yang musim lalu bersinar bersama Eintracht Frankfurt itu didatangkan untuk memperkuat lini serang. Dengan torehan 15 gol dan 8 assist di Bundesliga, Ekitike bukan rekrutan sembarangan. Ia bukan hanya pengganti Diogo Jota, tapi sosok yang disiapkan sebagai pilar serangan baru. Berbeda dengan Darwin Núñez yang lebih direct, Ekitike memiliki gaya bermain yang cair, mampu bergerak ke area sayap dan menciptakan ruang untuk rekan-rekannya. Dalam sistem dinamis dan vertikal yang diusung Arne Slot, Ekitike adalah elemen yang pas untuk menyempurnakan transisi cepat Liverpool. Di lini tengah, Liverpool membuat langkah besar lainnya. Mereka merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer fantastis 100 juta pounds plus 16 juta pounds sebagai bonus. Wirtz adalah salah satu gelandang muda terbaik di dunia saat ini. Dengan 10 gol dan 12 assist musim lalu, ia dikenal sebagai playmaker cerdas dengan visi luar biasa dan kemampuan membaca permainan yang mengagumkan. Kehadirannya di lini tengah akan menjadi jantung kreativitas Liverpool, penyuplai utama bola untuk lini depan, dan pengatur tempo permainan. Ia akan bekerja sama dengan nama-nama seperti Salah, Gakpo, Ekitike, atau bahkan target baru yang tengah diburu Liverpool. Regenerasi juga dilakukan di sektor pertahanan. Kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid memberikan tantangan besar bagi Liverpool. Namun, manajemen bergerak cepat. Mereka memboyong Milos Kerkez dari Bournemouth dengan harga sekitar 29 juta pounds. Kerkez adalah bek kiri modern yang cepat, kuat, dan memiliki kemampuan menyerang tinggi. Sementara di sisi kanan, Jeremy Frimpong dari Leverkusen menjadi solusi ideal. Dibeli dengan nilai hampir 30 juta pounds, Frimpong dikenal sebagai bek dengan kemampuan ofensif luar biasa. Ia bisa beroperasi sebagai wingback hingga winger, menawarkan fleksibilitas dalam sistem Arne Slot. Di sektor penjaga gawang, Liverpool juga melakukan pembaruan strategis. Mereka merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia sebagai kiper utama baru dengan nilai transfer 29 juta pounds. Selain itu, mereka juga mendatangkan Armin Pesci, kiper muda potensial berusia 20 tahun yang disiapkan untuk masa depan. Untuk pelapis, Freddie Woodman direkrut secara gratis dari Preston. Langkah ini memperkuat kedalaman skuad Liverpool di bawah Mister dan memastikan transisi generasi berjalan mulus. Langkah-langkah besar ini memperlihatkan bahwa Liverpool tidak hanya ingin bersaing, tetapi ingin mendominasi. Setelah menyamai jumlah gelar Liga Inggris milik Manchester United, The Reds tampaknya tak puas hanya dengan menyamai. Mereka ingin melampaui, dan untuk itu mereka masih terus bergerak di pasar transfer. Target besar berikutnya adalah Alexander Isak. Penyerang asal Swedia itu tampil impresif musim lalu bersama Newcastle United. Namun, sinyal-sinyal kepergian sudah terlihat. Ia absen dari tur pramusim Newcastle ke Asia dan meminta kenaikan gaji hingga 300.000 pounds per pekan. Liverpool disebut sangat tertarik dan telah mengajukan tawaran senilai 120 juta pounds, meski Newcastle menolak proposal awal tersebut. Namun, tekanan dari pihak Isak sendiri dan keseriusan Liverpool membuat transfer ini sangat mungkin terwujud dalam waktu dekat. Isak dianggap sebagai striker yang cocok untuk filosofi Arne Slot. Ia memiliki teknik tinggi, tajam di kotak penalti, dan bisa bermain dengan 1-2 sentuhan cepat. Jika Liverpool sukses mendatangkannya, lini depan mereka akan semakin menakutkan. Agar transfer Isak dapat terjadi, dua nama disebut akan dikorbankan, Darwin Núñez dan Luis Diaz. Dua pemain depan yang sempat jadi tumpuan di era Klopp, tapi performanya kerap naik turun. Melepas keduanya bukan hanya soal finansial, tapi juga keputusan taktis. Dan jika dilihat dari sisi teknis, langkah ini cukup logis. Sejak bergabung dengan Newcastle, Isak mencetak 62 gol dari 109 laga.
Di antaranya gol kemenangan atas Liverpool di final Carabao Cup 2024. Ia cepat, lincah, bisa bermain melebar maupun di tengah. Ia tipe penyerang yang cocok dalam sistem pressing dan high tempo milik Arne Slot. Tak hanya Isak, Liverpool juga memasukkan nama besar lain dalam daftar target, Rodrigo Goes dari Real Madrid. Pemain asal Brasil itu disebut sedang mencari peran utama di tim, terutama setelah kedatangan Mbappe dan Endrick yang membuat persaingan di Madrid semakin ketat. Liverpool tertarik karena Rodrigo bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang, kiri, kanan, maupun sebagai penyerang tengah. Klub bahkan siap mengajukan tawaran hingga 100 juta pounds demi mendatangkannya ke Anfield. Jika transfer ini sukses, Liverpool akan memiliki kombinasi penyerang yang luar biasa. Mohamed Salah, Rodrigo, Gakpo, Ekitike, dan Isak. Semua berusia muda hingga masa prima dengan gaya bermain yang saling melengkapi. Dalam formasi 4-2-3-1 khas Arne Slot, mereka bisa membentuk lini serang yang fleksibel, cepat, dan mematikan. Namun muncul pertanyaan besar, bagaimana Liverpool bisa membiayai semua ini? Jawabannya terletak pada performa finansial luar biasa mereka di musim sebelumnya. Menurut laporan dari The Athletic, Liverpool mengantongi lebih dari 181 juta pounds dari kesuksesan menjuarai Premier League. Total pendapatan mereka diprediksi menembus 700 juta pounds jika dihitung dengan sponsor, hak siar, dan pendapatan komersial lainnya. Salah satu terobosan terbesar datang dari kerjasama dengan Adidas senilai lebih dari 60 juta pounds per tahun, menggantikan Nike sebagai sponsor apparel. Selain itu, Liverpool juga memperoleh pemasukan signifikan dari penjualan pemain seperti Xiaomin Kelleher dan Jarell Quansah yang bersama-sama menghasilkan 48 juta pounds. Dari segi regulasi, Liverpool tetap dalam batas aman financial fair play dengan margin positif sebesar 48 juta pounds. FSG, pemilik Liverpool, juga memperpanjang fasilitas kredit bergulir hingga 350 juta pounds. Walau dana ini belum digunakan, keberadaannya memberikan Liverpool fleksibilitas ekstra untuk bergerak cepat jika peluang besar muncul di bursa. CEO klub Billy Hogan menekankan dari transformasi jangka panjang, Liverpool bukan hanya belanja untuk satu musim, tapi untuk membangun fondasi kuat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Setiap rekrutan dihitung dengan cermat, menggabungkan pertimbangan performa di lapangan dan nilai finansial jangka panjang. Namun, Liverpool tak hanya sibuk membeli, mereka juga menjadi sorotan dalam potensi penjualan. Napoli tengah memburu penyerang anyar. Target utama mereka sempat tertuju pada Darwin Núñez. Namun negosiasi tak berjalan mulus. Liverpool menetapkan bandrol tinggi dan Napoli tak mau mengambil resiko. Kini perhatian mereka beralih ke Federico Chiesa. Absennya Chiesa dalam tur pramusim ke Asia menjadi sinyal bahwa masa depannya di Anfield mulai memudar. Sang pemain sendiri dikabarkan ingin mencari klub baru demi waktu bermain yang lebih reguler. Bagi Napoli, ini peluang. Menurut laporan media Italia Gazzetta dello Sport, transfer Chiesa dinilai realistis secara finansial dan taktis. Ia bisa langsung mengisi sayap yang selama ini masih kurang konsisten. Sementara lini depan Liverpool sibuk dengan wajah-wajah baru, lini belakang tak kalah panas. Ibrahima Konate, bek tangguh asal Prancis, kini menjadi incaran utama Real Madrid. Usianya baru 26 tahun, tapi perannya di jantung pertahanan The Reds sudah tak tergantikan. Los Blancos yang tengah mencari suksesor jangka panjang bagi barisan belakang mereka disebut sangat serius. Bahkan mereka telah memantau Konate selama beberapa pekan terakhir. Namun Liverpool menegaskan satu hal, mereka tak ingin melepas Konate. Menurut Fabrizio Romano, klub bahkan menolak semua pendekatan Madrid dan langsung menegaskan bahwa sang bek tidak untuk dijual. Sebagai langkah preventif, Liverpool kini mempercepat pembicaraan perpanjangan kontrak sang pemain. Namun ada keraguan. Konate sendiri dikabarkan tertarik dengan proyek besar yang ditawarkan Real Madrid. Jika kontrak baru gagal dicapai, bukan tak mungkin Los Blancos akan mencoba lagi, apalagi saat kontraknya mendekati akhir. Kini dengan skuad yang semakin kuat dan struktur finansial yang stabil, Liverpool siap menyongsong era baru. Mereka bukan hanya klub yang punya sejarah, tapi juga klub yang sedang menciptakan sejarah baru. Sebuah tim muda, cepat, fleksibel, dan haus akan gelar. Di bawah Arne Slot, Anfield tidak hanya bangkit tapi bersiap untuk mendominasi.
musim 2025-2026 akan menjadi babak pembuktian. Dengan semua amunisi baru dan mentalitas juara yang mulai tertanam kembali, mampukah Liverpool merebut gelar ke-21 dan mengukuhkan diri sebagai klub tersukses dalam sejarah Liga Inggris? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya.